banyak pelanggan yang bertanya masalah Frontier S atau DX100 ya. Itu informasinya dari Fuji, spare part dari mesin Frontier S atau DX100 itu sudah discontinue ya. Saya bertanya, jadi bagaimana mesin saya jika spare partnya sudah discontinue, nggak bisa dipakai lagi loh ya. Makanya itu biasanya ditawarkan trade-in dengan tipe baru, yaitu DE100 XD ya. Nah, sebenarnya spare partnya Frontier S atau DX100 itu sama dengan spare part Epson D700 atau 830, sama. Hanya saja perlu sedikit modifikasi supaya consumable dari Frontier S atau DX100 itu bisa masuk, ya kan? Karena tidak mungkin tinta dari Epson D700 atau 830 itu nggak bakal bisa masuk di DX100 tanpa dimodifikasi. Tapi untuk seperti print head, pump cupping, dan in-house-nya pada umumnya sama. Hanya saja yang membedakan, cartridge dari Epson itu tidak bisa masuk di DX100, begitupun sebaliknya, cartridge DX100 tidak bisa masuk di in-house Epson. Nah, terus gimana caranya untuk untuk bisa menggunakan in-house Epson D700 atau 830 digunakan di DX100? Caranya gampang, saksikan saja video kali ini. Akan saya spill bagaimana cara merubah atau menggunakan in-house D700 atau D830 digunakan di DX100 ya. Iya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan lagi satu pasien mesin Frontier S. Informasinya ini sudah mati suri kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Menurut informasi dia kerusakan pada in-house yellow yang bocor ya, bocor yang bocor kelihatannya. Di dalam memang kelihatan sponnya yang warna kuning ya. Karena ini sudah 4 tahun, jadi mungkin diprediksi juga print head sama pompa juga akan kita ganti ya. Oke, kita eksekusi dulu, bongkar semua dulu kita. Jadi kita sudah lepas semua baut-bautnya ya. Ini lepas bautnya, itu yang dilepas. Di sini atas 2, belakang, depan 2, kemudian ini kiri kanan, di belakang ini kiri kanan, sama baut yang di belakang ini ya kan, lepas. Di bawah juga kita lepas semua. Setelah itu ini cover belakang kita lepas, kita angkat ya, kita angkat. Lalu ini belakang, kita lepas juga, banyak debunya. Nah, ini kelihatan nih bekas tinta kuning yang bocor, jadi kita akan ganti in-house ini ya. Kita akan lepas yang di depan juga, ini cover depan nanti kita juga lepas supaya tidak menghalangi ya. Ini kita lepas, ini juga kita lepas intinya. Bautnya di sini, ini sama 3 ini di dalam. Nah, kemudian ini masih ada nih, ini kiri kanan. Oke.
bautnya sudah kelepas. Nah, ini tinggal ditarik. Ya. Ini kabelnya, soketnya ini tinggal ditarik saja, sama yang di sini. Kita lepas dulu. Enggak mengganggu. Oke. Selanjutnya kita lepas ke 3 baut ini, 1, 2, 3. Di dalam juga ada 2, ini 1 di dalam, 1 sana melalui lubang ini ya, samping ini sama ini. Itu ada bautnya di dalam. Kemudian 1 lagi di belakang bawah. Nih, alatnya. Itu yang dalam sana. Sana. Kemudian ini kabel sensor. Ini kita lepas ini saja. Ini kabel sensornya tidak usah diganti nantinya, karena sama saja. Ini dilepas. Jadi nanti ini kita lepas satu ini sama apa namanya, pump dekompresi ya. Oke, kita lepas dulu baut-bautnya ya. Nah, ini bautnya sudah kita lepas semua. Sekarang kita lepas ini kabel heater ya. Ini kabel heater, soketnya di atas dilepas dulu. Dan dicopot nih ke bawah. Oke. Kemudian kabel apa namanya, chipsetnya, chipset catering tinta ini dilepas. Kemudian selang dekompresi yang seperti ini ya, di belakang sini, pojok ini, bawah ini, itu juga kita lepas. Bautnya sudah kita lepas semua ini. Lalu kita tinggal tarik. Didorong dulu dikit, baru kita angkat naik. Diperhatikan juga bagian atas yang nyangkut pompa dekompresinya. Oke. Selang dekompresi sana nyangkutnya. Kemudian ini kabel ini kabel dekompresi kita urut dulu. Lepas, longgarkan saja. Dan di sini selang kompresi cabangnya. Oke. Saya lepas, kita keluar, tinggal kita copot. Ini pump dekompresi ada 3 bautnya. Kita copot. Nanti kita buka juga di sini. Bisa dari sini atau dari atas sini. Kalau saya mending di sini. Kalau saya, ya kan? Karena infas barunya itu dia ikut ini sampai ke sini. Nah, lebih mudah nanti kita coba di sini aja supaya yang dekat-dekat, supaya tidak terlalu banyak tinta yang terbuang. Oke, kita lepas dulu ini. Bautnya sudah terlepas semua. Ini tinggal kita angkat, pas biarkan dia ke bawah. Kemudian nanti ini in house-nya kita pakaikan jepitan di sini ya. Jepit, kemudian dilapis dengan tisu supaya tintanya enggak melebar. Nah, kita menggunakan gunting ini yang biasa dipakai sama dokteran untuk sunat ya, atau apa kan, ini kita jepit. Nah, kalau nggak ada ini bisa dilipat kemudian diikat pakai karet ya, seperti itu. Kemudian kita lepas baut ini yang di belakang 2 ini. Jangan lupa menggunakan tisu supaya enggak tintanya enggak tertumpah sampai ke bawah ya.
ini kita kasih tisu bagian sini sama di bawahnya, kemudian kita lepas ini ya, kita lepas dua ya. Ini sudah lepas nih. Dia kita pelan-pelan pakaikan tisu di atas. Nah, ini dilepas. Ya, sudah lepas. Sudah lepas. Dan untuk mengantisipasi tintanya keluar, nah, ini simpan di atas. Oke. Pas. Ini dia in-house baru. Kita akan pasang, ini sudah ikut dengan selangnya. Jadi tadi yang saya bilang, selang ini, yang ini itu sampai di sini ada sambungan. Nah, jadi tergantung mau lepas dari bawah atau dari atas ya. Nah, kalau saya dari bawah, ini nanti ini celahnya kita nggak pakai pas, sama kabel sensor ini nggak pakai, karena kan sudah ada ya kan, kabel sensor itu nggak ada, nggak masalah. Nah, oke. Nah, ada informasi bahwa in-house-nya Frontier S atau DX100 dengan Epson D700, ini kita menggunakan Epson D700 ya. Jadi sebenarnya urutan warna sama ya, sama yellow like cyan. Nah, kalau di Frontier S atau DX100 itu yellow, sky blue, cyan, sebenarnya sama, warnanya sama. LC like cyan sama sky blue itu sama. Nah, hanya saja nanti kita akan tetap menggunakan rumahnya ini yang baru, soalnya di dalam itu yang yang ini warna kelihatan nggak ya, di dalam itu yang warna abu-abu itu ada 3 itu tempat tinta itu, nanti ketriknya yang untuk DX100 nggak bisa masuk di sini. Kalau kita ini langsung ceplok masuk ke mesin, nggak bisa. Nah, karena dia perbedaannya di situ ya. Oke, nanti kita lihat dulu perbedaannya. Ini dia in-house yang punya D300 dan DX100 ya. Ini sudah covernya sudah kita buka. Ini covernya sama. Yang membedakan adalah isi dalamnya. Nah, ini yang membedakan di sini adalah yang ini, colokan ini ya, yang 3 ini itu berbeda. Nah, yellow sama yellow antara Fuji DX100 sama D700 itu berbeda. Nah, kenapa kemudian tintanya DX100 tidak bisa masuk di in-house D700 ya, karena itu. Nah, ini nggak bisa masuk karena ini dia ini yang menghalang. Jadi untuk kalau mau pakai in-house ini harus dipotong ini, yang 4 ini dipotong. Tapi itu akan sedikit merepotkan ya, ketika mau mengganti warna tinta yellow, SB sama cyan. Nah, otomatis kita harus potong. Nah, untuk itu yang akan kita ganti di sini adalah unit yang di belakang ini. Di belakang ini yang ada aluminium foil, karena ini yang bocor ya. Ini kita pindahkan ke sini, jadi kita tetap menggunakan rumahnya ini. Atau bisa juga kalau mau lebih ini diganti, ini pindah ke sini ya, itu sama saja. Jadi kita lihat yang mana lebih mudah dikerjakan. Kita coba ganti ya. Ini yang sudah dilepas
belakangnya ya. Kan tadi di sini kan posisinya kan begini. Ini kita sudah lepas bautnya ini dua, sini kiri kanan ya. Nah, kita lepas. Kemudian di sini semua kan ada bautnya ini, panjang-panjang ini, ya kan? Nah, ini kita lepas semua. Sini 3 di atasnya, kita lepas juga. Kemudian ini kita angkat. Nah, sebenarnya yang bocor itu yang ini. Nah, yang bocor itu di sini. Ini. Nah, ini yang model baru ya. Yang sekarang yang baru. Kalau yang punya ini itu masih lama, itu nggak ada yang seperti ini, nggak ada frame-nya ini ya, nggak ada frame-nya, jadi dia lebih rawan bocor di selanya ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang akan kita ganti ini adalah yang ini yang kita ganti ya, supaya cartridge-nya bisa masuk. Nah, gimana cara lepasnya? Itu kan dia yang ini ya, ini. Nah, untuk lepasnya itu kan ada kancingnya ini, ada semacam apa ya, kenopnya ya di dalam tuh ini. Nah, tinggal lihat ya. Nah, ini, nah itu kita tinggal cungkil aja pakai bem plat tengah ke bawah. Nanti nih tiganya ini langsung terlepas. Ya, saya coba dulu karena ini nggak ada tripod, jadi saya harus jeda dulu ya untuk melepasnya. Ya, jadi untuk memudahkan kita melepas ininya ya, kita harus lepas yang ini dulu, yang ini 1, 2, 3. Nah, kita harus lepas. Caranya gimana? Nah, ini dari lubang ini yang ada apa namanya, yang ada coakan ini, yang ada coakan 3 ini. Nah, itu ada yang bisa didorong. Nah, ini sudah terlepas nih. Ini sudah terlepas. Jadi yang didorong itu dari coakan itu yang ini. Nah, ini penguncinya. Nah, supaya dia bisa terlepas. Nah, jadi kita dorong dari sini. Nah, kurang pencahayaan ya. Kita dorong. Kita cungkil. Kita cungkil. Ya. Dari cungkil, ini tinggal diangkat nih. Nah, lepas nih. Nah, ini pernya. Nah, cuma mesti harus diingat posisinya pernya di mana, ya kan? Nah, kemudian kita lepas ini. Yang kita lepas di sini lebih mudah. Ini kan ada ini penguncinya ini kiri kanan, ya kan? Nah, ini kiri kanan. Begitupun yang di tengah. Nah, itu fokus ya. Nah, ini juga ada. Nah, itu yang dilepas. Nah, ini penguncinya sudah terlepas. Kita balik. Nah, langsung kita copot. Kita angkat nih. Ini kita angkat. Nah, inilah yang akan diganti supaya nantinya tintanya itu akan masuk, karena ini yang nggak sesuai giginya ya, nggak sesuai. Nah, nggak sesuai seperti ini ya, makanya catnya nggak bisa masuk kalau menggunakan in-house D700. Oke, sekarang kita akan buka yang satu lagi ini. Cuma ini harus dicuci juga ya, ya kan? Ini bocor ini, yang bocor itu di sini ini. Yang bocornya ini. Nah, itu dia. Kenapa? Karena dia nggak punya ini, nggak punya penahan ini, makanya dia bocor. Jadi yang bocor itu ini ya, di sini bagian ini. Nah, perbedaannya dengan yang in-house baru itu ada pengamannya yang seperti ini. Kalau ini nggak ada. Nah,
ini agak lebih tahan karena ada yang press, tekan pinggirannya ya. Nah, kalau ini nggak ada. Yang sering bocor itu paling sebelah sini bocor. Sebenarnya ini tinggal bisa bisa di press kembali, ya kan? Tintanya ini kita kuras, cuci, ya. Kan ini sudah lebih 4 tahun nggak jalan, bocor, tinggal ya ini tintanya sampai mengeras begini kan, gumpal. Ya. Nah, yang akan kita ambil adalah ini, ya kan? Ini warna hitam. Nah, kita ambil yang ini, yang warna apa ini? Abu-abu ya, yang putih. Nah, caranya sama. Jadi kita lepas ini 3. Ya, lepas. Kemudian kita lepas lagi ininya. Itu yang dari samping ya, dari samping yang ini, kiri kanan, sini juga ya. Kita lepas dulu. Kemudian sudah lepas, ini tinggal kita tarik. Oke. Tarik. Nah, inilah yang akan kita pasang di rumah yang baru ini. Nah, di sini yang baru. Namun sebelumnya kita harus bersihkan dulu ini, kita harus cuci ya, baru kita pasang. Oke, saya cuci dulu, nanti kita lanjut ke perakitannya kembali. Nah, inilah yang membedakan pinggirannya ya, pinggiran ini sama ini. Nah, oke, ini kita lanjut pasang ya. Pasang di sini. Pasang sampai celak rapat ya. Rapat. Sudah? Sisinya. Nah, itu nih. Oke, kemudian kita pasang ini tengahnya ya, di sini. Nah, ini kita sudah pasang ya, jadi kita pasang kembali ya. Nah, pastikan ini main semua ya. Nah, oke, lanjut ke perakitan berikutnya ya. Ini mohon maaf karena nggak ada tripod, jadi harus saya ini potong-potong jeda dulu pada saat pemasangannya. Oke, tapi ini sudah terpasang setengah ya, sudah terpasang setengah, tinggal kita lanjut ke pemasangan yang di belakang. Ini apa namanya, dampernya ya, 3 buah per ini nantinya ini masuk ke sini ya. Nah, kemudian yang ini 3 ini, nah ini tendernya ini. Oke, ini mudah-mudahan dapat ya, kena ya, kelihatan ya. Ini pemasangannya sangat sempit. Ini seperti ini ya. Ini kita pasang. Mana ya? Kita pasang ke bawah ini. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Nah. Ini sudah selesai kita rakit kembali ya, kan? Kita tetap menggunakan dudukan aslinya ya. Dia untuk tintanya kita sesuaikan yellow. Pasangannya kita kembali pasang pump dekompresi dulu ya. Kita pasang terlebih dahulu pump kompresinya, baru kita masukkan ke dalam nosnya ya. Setelah pump dekompresinya terpasang, kita masukkan dulu yang bagian bawah, kemudian kita pasang selang tintanya ya. Setelah terpasang selang tinta, baru kita
rapatkan ke dalam. Udah masuk semua, tinggal pasang pasang semua kabelnya. Jadi lebih perhatikan itu, ini kabel sensor diagnosis. Jangan lupa dipasang ya. Kemudian kabel sensor, kabel tinta ya, kabel fleksibel tinta. Selanjutnya yang di belakang sana, di sini ada selang dekompresi, itu harus terpasang juga, karena jika tidak maka tinta tidak akan bisa terisap. Tinggal ini kabel heater kita masukkan. Maaf jika kameranya gambarnya terlalu banyak goyang. Nah, ini tidak ada tripod, menggunakan nggak ada kameramen juga. Posisi kita pasang kabel heater ya. Ini kabel heater. Oke. Pastikan kembali kabel-kabel ini. Jadi yang satu ini yang kita lepas, kita pasang kembali. Sampai di sini pergantian in-house selesai. Tinggal kita melakukan incas. Kita pasang kembali kabel depan. Hostnya sudah kita pasang, tinta, paper sudah pasang, kemudian kabel power juga sudah pasang. Untuk kabel atas tidak usah dipasang dulu, namun perlu diperhatikan bahwa kabel sensor ini harus dilepas supaya pada saat nanti mesin di on itu tidak error ya. Kita si on. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pas on mesin langsung fatal error ya, semua lampu indikatornya menyala. Itu dikarenakan di in-house sini masih belum terisi tinta ya. Jadi sensor ini masih rapat semua, ini harusnya keluar. Jadi untuk mengatasinya kita harus masuk di service tool programnya ya, untuk setting under fire. Okay. Nah, seperti ini tampilan service programnya.
Jadi mesin itu mesin harus tetap kita sambungkan menggunakan kabel USB ya. Kemudian buka program, start programnya, masuk di menu adjustment maintenance ya. Kemudian maintenance, nah sini ada menu ES detection flag. ES detection flag ini kita harus running before repair. Ketika nanti ini kan karena normal ya, jadi kita akan run. Kita angkat dulu. Nah ini sudah posisi under repair. Setelah itu mesin kita restart. Mesin sudah di restart, kita nyalakan kembali. Ini posisi under repair. Nah, maka kita dengar suara pompa ini, dia mau pompa tinta ya. Nah, kita lihat juga ini posisi ini dia keluar, nah keluar ya kan. Nah, artinya di in-house ini sudah terisi tinta ya. Nah seperti itu. Nanti untuk selanjutnya kita tinggal lihat hasil dari preheatnya ya. Jika masih bisa, kita tetap lakukan force cleaning. Jika tidak, kita akan ganti preheatnya dengan sekaligus dengan pompanya. Mesin sudah standby. Untuk pertama kali kita akan lakukan dulu force cleaning ya. Force cleaning normal dulu ya, karena mesin ini 4 tahun lebih tidak jalan. Lakukan dulu. Untuk force cleaning kita bisa menggunakan service programnya. Kita masuk di head cleaning ya, kemudian normal kita run. Ya, jadi setelah melakukan force cleaning beberapa kali, sekarang kita akan coba cek nozzle springnya ya. Sekarang kita ke mesin. Lihat warnanya. Dari warna hitam, SB, magenta, yellow, cyan sama pink itu normal ya. Jadi untuk penggantian in-house nya menggunakan Epson itu sudah kita lakukan ya. Jadi dudukan bawahnya tetap kita pakai yang aslinya ya, kalau yang ininya yang Epson ini ya kan. Nah tapi yang baru kita pakai karena ini kan bekas bocor ya. Untuk covernya kita pakai. Jadi yang diambil itu hanya cover sama ini yang belakang yang kita ganti ya kan? Jadi tidak ada perbedaan lagi. Jadi seperti itu ya. Oke.